Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demis Anissa Fianita. Saya hari ini akan mengisi penyuluhan pada sore hari ini, ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai penyuluhannya, bisa kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu, agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya akan segera memaparkan materinya. Baik, untuk materi hari ini, yaitu berjudulkan manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Baik. Tunggu ya Bapak Ibu. Baik, jadi apa sih sholat itu? Pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar ya kata sholat, karena setiap hari kita lakukan. Untuk kenapa sih kita harus melakukan sholat? Baik, jadi ada beberapa keutamaan sholat, salah satu di antaranya yaitu menjadikan kita penolong. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 45 itu didapatkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang musuh. Selain menjadi penolong, sholat juga dapat memperoleh janji surga. Sabda Rasulullah, ada 5 sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambaku. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap remeh akan haknya, maka Allah akan memberikan janji akan memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak memberikan janji kepadanya. Jika berkehendak, maka Allah akan mengazabkan, dan jika berkehendak, maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi terdapat beberapa keutamaan sholat tadi, ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penolong, juga bisa sebagai memperoleh janji surga yang dijanjikan oleh Allah. Baik, selain itu bisa juga sebagai membersihkan dosa-dosa. Selanjutnya, kenapa sih kita harus melakukan sholat? Karena apabila kita tidak melakukan sholat, kita akan mendapatkan sanksi. Apa sih sanksi meninggalkan sholat itu? Baik Bapak Ibu, akan segera saya jelaskan untuk sanksi meninggalkan sholat. Untuk yang pertama itu ada sebuah pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang meninggalkan sholat, bagaimanapun bentuknya, adalah kafir dan keluar dari agama Islam atau biasa disebut sebagai murtad. Lalu selain pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada juga pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang meninggalkan sholat adalah fasik. Apa sih itu fasik? Jadi fasik itu pelaku dosa besar nih Bapak Ibu. Jangan sampai kita dapat sanksi dari meninggalkan sholat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ya Bapak Ibu. Ini kita sudah sampai ke poinnya. Apa sih manfaat gerakan sholat bagi kesehatan? Baik, tentu Bapak Ibu tidak asing dengan kata takbiratul ikram, di mana takbiratul ikram itu di mana kita berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga seperti ini Bapak Ibu, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Nah, biasanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Lalu manfaatnya apa sih takbiratul ikram itu? Jadi manfaat dari takbiratul ikram sendiri itu bagi kesehatan, melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Lalu saat itu posisi jantung itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, saat itu posisi jantung itu ada di bawah otak. Jadi memungkinkan darah itu mengalir lancar ke seluruh tubuh saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kayak oksigen menjadi lancar. Kemudian setelah berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan sejajar, kedua tangan itu akan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Nah, sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian. Nah, gangguan persendian itu bisa kayak linu gitu ya Bapak Ibu, khususnya pada tubuh bagian atas. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu gerakan rukuk. Nah, rukuk itu yang sempurna ditandai tulang belakangnya itu lurus. Jadi seperti ini nih Bapak Ibu, nanti lurus. Apabila diletakkan segelas air
di atas punggung itu gelasnya itu tidak akan tumpah. Jadi posisi kepalanya nanti lurus dengan tulang belakang. Nah, manfaatnya sendiri apa? Nah, manfaat dari rukuk sendiri itu postur ini tuh menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Nah, di mana posisi jantung itu akan sejajar dengan otak. Nah, karena posisi jantung itu sejajar dengan otak, maka aliran darah akan maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut akan berfungsi sebagai relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Rukuk ini juga berfungsi sebagai latihan kami untuk mencegah gangguan prostat. Nah, biasanya gangguan prostat ini terdapat pada laki-laki, gitu Bapak Ibu. Lalu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu iktidal. Di mana iktidal di sini itu saat bangun dari rukuk itu dan tubuhnya akan kembali ditegakkan setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga seperti takbiratul ihram tadi ya Bapak Ibu. Nah, apa sih manfaat dari iktidal? Nah, untuk manfaat dari iktidal ini nah, organ-organ pencernaan di dalam perut yang organnya di dalam perut itu akan kayak mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Jadi efeknya nanti pencernaan ibu dan bapak akan lancar seperti itu. Lalu kita lanjut ke gerakan selanjutnya yaitu sujud. Nah, posturnya itu menungging. Pasti bapak ibu sudah tahu ya sujud itu seperti apa. Nah, untuk posturnya sendiri menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki dan dahi pada lantai. Seperti ini nggih bapak ibu. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ya bagaimana sujud itu. Nah, manfaatnya sendiri itu untuk aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Nah, posisi jantung di situ kan di atas otak, menyebabkan darah kayak oksigen itu bisa mengalir maksimal ke otak. Karena itu, lakukan sujud dengan tumaninah, jangan tergesa-gesa. Nah, postur ini juga menghindarkan gangguan pasir, khusus bagi wanita. Baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita juga. Lalu ada duduk di antara dua sujud. Nah, ini tuh duduknya ada dua macam, yaitu iftirasi, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, manfaatnya sendiri itu posisi pada saat makan iftirasi, tubuh itu akan bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadicus. Jadi nervus ischiadicus itu kayak sebuah saraf ibu yang ada di kaki. Posisi ini tuh bermanfaat untuk menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang kadang membuat penderita tidak dapat berjalan. Nah, sedangkan posisi tawarruk itu sangat baik untuk kelamin pria dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, maka posisi ini dapat mencegah terjadinya impotensi pada pria. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu salam. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana caranya salam, yaitu memutar kepala ke kanan dan ke kiri. Lalu manfaatnya sendiri itu untuk apa? Nah, manfaatnya sendiri salam itu untuk relaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Nah, gerakan salam ini juga dapat mencegah sakit kepala dan mencegah kekencangan kulit wajah Bapak Ibu. Selanjutnya, tata cara sholat sambil duduk. Jadi kan tidak semua orang bisa sholat dengan sempurna ya Bapak Ibu. Ada yang sedang sakit, bagaimana harus sholatnya. Nah, kita bisa juga sholat sambil duduk. Seperti biasa, niat sholat terlebih dahulu, takbiratul ihram. Setelah itu tangannya bersedekap membaca doa iftitah, al-fatihah, dan salah satu surat dalam Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu rukuk dengan kepala menunduk sebagai isyarat. Lalu setelah rukuk, iktidal dengan meluruskan kepala dan tangan dan membaca doa iktidal. Setelah itu takbir dengan menggerakkan kepala menunduk sebagai isyarat sujud. Jadi kalau kita sujud kan sempurna ya Bapak Ibu, semuanya dahi menempel ke lantai. Tapi untuk sholat sambil duduk ini kita cuma bisa menggerakkan kepala menunduk seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu takbir meluruskan kepala dan tangan lurus sebagai isyarat duduk di antara dua sujud sambil membaca doa. Setelah itu takbir dengan menunduk isyarat sujud dan membaca bacaan sujud. Setelah itu takbir dengan meluruskan kepala dan tangan bersedekap. Lalu isyarat berdiri pada rakaat kedua dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari materi yang saya paparkan tadi?
Baik, bila tidak ada, saya akhiri sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.